Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haris. Kita ketemu hari ini dalam rangka pendampingan individu satu. Ya, Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungan Ibu BB di sekolah saya di SMK Negeri Kelakah. iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini agak sibuk dengan kegiatan PPDB. Oh gitu. Cuacanya kan dingin ya Pak ya hari ini ya Pak Iya, ya. ini 2 hari ini lumayan dingin, jadi kita harus lebih banyak menjaga kesehatan. Karena kalau musim-musim kayak gini kan yang sering terjadi itu keserang flu, batuk. Wah, iya, iya. Tapi kalau Pak Haris sendiri berangkat sekolah naik sepeda apa naik mobil Pak? Ya kadang naik mobil, kadang naik sepeda, gitu. Tergantung karena pagi itu saya harus mengantarkan anak saya sekolah, sehingga kalau waktunya gak nutut, ya udah naik sepeda kan lebih cepat, gitu. Iya. Juga efisiensi. Berapa kilo Pak dari sana ke sini? 20 kilo. Pak Haris di sini berarti lama ya Pak? Saya di sini masuk tahun 2009, jadi kurang lebih sudah 15 tahun nih perjalanan. 2009. Saya baru kuliah itu Pak. Kalau saya ngajar itu mulai tahun 2005, itu di Malang, di SMK Negeri 1 Singosari. Kemudian tahun 2009, alhamdulillah nyantol sebagai CPNS, ditempatkan di SMK Negeri Kelakah ini sampai sekarang. Oh, berarti mulai awal pengangkatan sampai hari ini ya, Pak? Iya, Ya lama berarti di sini, Pak. Berapa tahun itu? 15 tahun. Iya. Nih, Oke, Pak Aris. Kita hari ini pendampingan individu satu, di mana dalam pendampingan ini kita ada fokus pendampingan, Pak. Yang pertama nanti saya ingin tahu pembelajarannya Pak Haris selama daring. Jadi apa yang menjadi tantangannya Pak Haris ketika melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian ada nggak sih harapan, kekhawatiran yang kemarin Pak Haris rasakan gitu Pak, yang untuk pembelajaran daringnya. Kemudian yang kedua, fokus kita nanti di refleksi penerapan perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD Pak. Jadi apa yang sudah berubah dari yang kemarin belum berubah, sekarang sudah berubah Pak. Nanti saya tanyakan. Kemudian yang ketiga nanti tentang portofolionya Pak Haris nanti ya Pak ya. siap, siap, Dan siap. yang terakhir nanti tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang kemarin Pak Haris laksanakan di Lokakarya Orientasi ya Pak ya. Oke. Jadi saya ingin tahu gini Pak. Pak Haris sudah menyiapkan dokumennya kan Pak hari ini? Insya Allah. Apa ini Pak yang disiapkan Pak? Coba saya lihat Pak. Jadi yang pertama terkait eh, ini terkait dengan tugas-tugas di CGP atau yang di sekolah. Yang di sekolah Pak. Iya, Yang sudah Pak Haris laksanakan itu apa aja ya. kira-kira dokumennya? Kalau di sekolah, ini saya jelaskan dulu nih. Jadi kebetulan saya mengampu mata pelajaran IPA, juga ada amanah lain, yaitu sebagai waka kesiswaan. Ada beberapa program dari sisi saya sebagai guru. Nah, ini saya harus menyiapkan perangkat supaya ketika di pembelajaran nanti kita punya pegangan. Apa perangkatnya yaitu modul ajar. Oh gitu. Nah, ini modul ajar sudah kita siapkan. Bismillah. Kayak dokumentasinya gitu ya Pak ya? Ya, ada dokumentasi sebentar. Di Jadi kalau misalnya di SMK itu kayak ada itu ya Pak, komunitas belajarnya gitu. ada di kita itu ada yang namanya MGMP. Jadi guru-guru pengampu IPA kita itu ya nggak rutin tiap bulan, tapi ketika ada momen-momen tertentu kita kumpul, kita mendiskusikan bersama. Contoh, ketika kita mau mengambil tema tentang bumi dan antariksa misalkan. Nah, ini kira-kira apa yang pas untuk materi itu? Biasanya kita diskusikan dengan satu sekolah ini ada 3 orang, saya, Bu Ida, ini selaku koordinatornya, dan Bapak Saiful. Karena di IPA itu, ini sekarang kan luas. Kalau dulu sebelum Umer, nah itu ada kimia, fisika sendirilah. Sekarang
jadi satu. Iya. Lah gurunya backgroundnya kok berbeda. Ini saya dengan Bu Ida kimia, Pak Saiful ini adalah fisika. Oh, Kalau dokumennya ada di sini. Sebentar. Ini contoh-contoh proses anu ya di kelas. Kita memang sering dibesarkan ya, Pak. sering melakukan dengan model diskusi dan praktek. Karena anak anak sini ini kalau nggak gitu eh, kurang menarik ini. Ini kegiatannya apa ini, Pak? Ini kebetulan diskusi tentang materi kenakalan anak-anak. Jadi kebetulan kita mengambil tema waktu itu terkait dengan pas itu ada materi tentang sosial, Hmm, yaitu dinamika dan interaksi sosial. iya. Apa dinamika sosial itu adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kami ngambil tema waktu itu adalah tentang kenakalan remaja, terus yang kedua tentang penggunaan HP yang di luar batas. Nah, itu anak-anak kita berikan apa namanya tunjuknya atau clue-nya ini yang akan kita bahas. Kemudian anak-anak mengeksplorasi, eksplorasinya melalui media internet atau merujuk pada buku. Setelah itu kita diskusikan dengan model diskusi. Jadi anak-anak mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan, kemudian ada proses komunikasi dua arah, baik itu guru, anak dengan anak, anak dengan guru. Gitu, Pak. Kalau misalnya yang di SMK itu berarti kalau misalnya langsung dikasih clue gitu, kemudian diskusi jalan ya, Pak ya? Ya kita harus memberikan materinya dulu. Ini jadi biasanya saya itu memberikan materi yang akan dibahas. Nah, ini. Nah, kemudian materi itu kita membuat apa namanya skenario dari materi itu. Ini cara yang pas itu seperti apa? Oh, misalkan dengan cara diskusi. Biasanya saya itu sering diskusi. Hidup Materi di kelas. sebetulnya sudah kita berikan dulu, baik itu materinya atau sebelumnya kita ajarkan dulu garis-garis besarnya. Iya. Apakah ini berjalan? Menurut kami berjalan, tapi masih belum optimal. Oh gitu, Pak. Kenapa? Ya mohon maaf, beda kan anak sini dengan anak SMK 1. Panjenengan juga tahu sekali ya, suruh membaca aja sulit bukan main. Sehingga kita harus bisa bagaimana anak itu minimal bisa konsentrasi. Oke. Itu. Berarti anu ini ya, Pak ya. Kalau saya pengen tahu, jadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang sudah Pak Haris lakukan, termasuk salah satunya pembuatan modul ajar ini. Nggih, untuk modul ajar, Hmm, untuk ini modul ajar, ya. Kemudian yang kemarin kita buat. Nah, ini ketika modul ajar biasanya pelaksananya gini. Dalam satu semester itu ada berapa mod berapa apa namanya capaian kompetensi. Iya, sebentar. Ada itu di ATP. Ini biasanya eh, nah di sini. Nah, ini nanti kita bagi. Oh, ini ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kita membuat semacam capaian dulu. Dari capaian ini nanti kita bagi. Oh, saya kebetulan kebagian tentang tata surya. Kemudian ibu satunya kebagian tentang ekosistem dan seterusnya. Nanti kita kumpul, lah kita komunikasi bareng. oh gitu. Ini contoh modul ajarnya. Iya. Dokumennya Pak Haris lengkap loh ini. Terus kaitannya dengan ini saudara BGB. Sebentar. Iya, enggak apa-apa, Pak. Di sini. Nah, ini contoh kemarin ini kebetulan materi ini eh, materi tentang perubahan materi. Jadi materinya itu adalah perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada yang namanya perubahan kimia, perubahan fisika.
kita membahas perubahan fisika, yaitu membuat membuat es krim. Nah, es krim ini kan salah satu bentuk perubahan dari eh, Berarti anak-anak praktek secara langsung ya Pak ya? betul. Jadi anak-anak itu, nah ini contoh-contohnya ini kebetulan ada kok. Sebentar, gimana? Ini pas kemarin ini P5 yang membuat es krim itu ada. Jadi anak-anak itu pada waktu mau praktek, sebelumnya kita beritahu, oh ini tujuan pembelajarannya, ini targetnya. Ya, setelah itu besok kita praktek, betul enggak perubahan materi itu dalam kenyataannya seperti apa. Jadi perubahan materi atau perubahan di situ adalah perubahan wujud, ada perubahan dari wujud cair menuju yaitu apa? Membuat es krim. Es krim itu kan terbuat dari bahan-bahan yang wujudnya cair, Cair, ya, iya. yang dikasih perlakuan, kemudian menjadi padat. Ini Iya. menunjukkan bahwa ini memang fakta yang ada di lingkungan itu ada. Ini loh perubahan wujud. Contoh yang lain, ketika anak-anak bakar lilin, itu juga ada perubahan apa? Dari padat menjadi uap. Nah, ini contoh-contohnya. Sebentar. Kalau dokumentasinya ada, sebentar. Bisa sini di mana ya? Berarti yang Pak Haris lakukan, tadi kan prosesnya sudah ya Pak? Prosesnya selama 1 bulan itu Pak Haris melakukan kegiatan pembelajaran ya? Pembelajarannya yang melalui diskusi tadi. Terus ada enggak Pak hal lain yang Pak Haris lakukan selama 1 bulan ini Pak? Dalam pembelajaran daring Pak? Kita kan CGP-nya kita belajarnya kan secara daring dengan fasilitator itu Pak. Iya, Nah, yang Pak Haris lakukan ketika melaksanakan pembelajaran daring itu di seperti apa? GGP. Iya, terutama yang di sekolahnya, Pak. Pak Haris kan sudah melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian Pak Haris kan melakukannya kan juga di sekolahan, Pak. Ya, ya. Nah, dari yang Pak Haris dapatkan di pembelajaran daring, kemudian Pak Haris lakukan di Oh, sekolah itu seperti apa gitu loh, Pak. jadi dari pembelajaran daring yang saya terima di JKP, utamanya pada modul 1.1, yaitu filosofi Filosofi KHD. iya. Ya, ini memang saya menilai ini luar biasa. Jadi selama ini kami di sekolah, ya, itu mengajar sesuai dengan target. Dalam artian, oh ini loh materi-materi yang harus diajarkan, harus diselesaikan. Ternyata dengan seperti itu, saya hanya berfokus pada nilai kognitif, nilai anak. Kita tidak melihat bagaimana kemampuan yang lain. Nah, Hmm. ternyata anak itu punya model-model atau punya kemampuan-kemampuan yang berbeda. Oh, ini satu sisi kemampuannya ada di eksak, sisi lain mungkin kemampuannya ada di mata pelajaran yang lain. Nah, dari filosofi kemarin saya baru menyadari bagaimana bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya menuntun. Kita menjadi fasilitator anak. Nah, Betul, kalau Mas. dulu kita tidak seperti itu memang, dan itu akhirnya dengan adanya kurikulum merdeka, kita punya punya kemandirian, kita punya apa ya wewenang, kita mau ngajar dengan target seperti apa, dan itu ketika diimplementasikan ke anak-anak, nah, ini ternyata kita tidak juga mentarget anak itu harus harus nilainya sekian tidak, tapi ada faktor-faktor lain di situ. Apa? Masalah nyun sewu, masalah keaktifan anak-anak ketika ikut, kemudian rasa sopan santun atau karakter, sehingga kami sekarang ini menerapkan. Jadi ketika saya sebagai guru, jadi ketika anak-anak masuk, kalau dulu saya berdoa selesai, kalau sekarang enggak. Saya beri waktu, yaitu membaca minimal 4 surat. Hmm. 4 surat karena kebetulan di sini kan juga pola pesantren, insya Allah semuanya ada sih satu anak yang non muslim tapi beliaunya juga ya enjoy saja, ya ikut saja. Jadi setelah doa bersama itu saya selalu memberikan 4 surat yang selalu saya gaungkan ke anak-anak untuk dibaca sebagai yes literasi. Kemudian itu selesai,
Saya menanyakan kabar Wah, kepada anak, keren ini, ya, Pak. gimana hari ini, kemudian termasuk bagaimana terhadap pembelajaran-pembelajaran yang kemarin gitu. Ada istilahnya eh, kita ingin tahu sampai di mana anak-anak itu mengetahui materi kita melalui apa? Ya istilahnya di situ ada pertanyaan pemantik dan juga selain itu ya ketika anak-anak yang terlambat, kalau dulu kan kita hukum Sekarang itu berubah berarti pola kita pikirnya nih, Pak. ada kita hukum tapi dalam bentuk yang berbeda. Misalkan eh, anak yang terlambat itu saya suruh untuk bersih-bersih di sekitar kelas. Ya, Nah, terus ada lagi yang saya suruh membaca surat Yasin. Ya, meskipun di sini ada selainnya protap, ada aturannya. Ketika anak itu terlambat harus ada istilahnya surat izin masuk dari guru piket. Nah, tapi saya tidak seperti itu. Meskipun anak tetap, biasanya saya suruh itu membaca surat tertentu. berarti kalau misalnya pagi itu ya Pak, Pak Haris, kalau kemarin biasanya habis buka sudah. Berarti sekarang ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran lah Pak, surat pendek Betul. ya. Kalau di SC kan itu GSM ya Pak. Biasanya. Kalau yang di SMK gini nggak ada ya Pak? Bukan GSM Sementara lagi ini, namanya. sementara ini eh, tidak ada. Jadi tergantung dari guru masing-masing. Gitu. Eh, ada sekali waktu kita membacakan Asmaul Husna, ya. Ya, Tapi eh, harapan atau perintah dari sekolah melalui apa namanya kurikulum diharapkan ada kegiatan literasi. iya. Jadi 10 menit itu ada literasi, cuma belum terkoordinir. Oh gitu. Sehingga kadang-kadang guru ya harus doa langsung materi gitu. Nah, Hmm. literasi saya itu kadang-kadang saya buat ya lebih banyak ke religiusnya. Ya, pembacaan Asmaul Husna, kemudian membaca 4 surat yang dihafal oleh anak-anak gitu. Berarti ini anu Pak, gebrakannya Pak Haris nanti. Pak Haris kan CGP sekarang. Nanti nanti harus bawa perubahan ini di sekolah ya Iya, Pak ya. saya itu ampunan, saya kebetulan juga sebagai wakil kesiswaan itu punya cita-cita, cuma keinginan. Dulu kebetulan saya itu tahun 2012 di sini tuh sebagai ketua Adiwiyata. Kita pernah eh, menjadi sekolah Adiwiyata tingkat. Wah, keren. Ini sudah kami rintis. Ini juga sama sesuai dengan visi sekolah, yaitu peduli terhadap lingkungan. Ini sudah diawali di kegiatan anak OSIS dan juga kegiatan ekstra Alaska. Jadi setiap hari tertentu anak-anak itu membawa apa ya, mengikuti sampah-sampah yang ada di sekolah, khususnya sampah-sampah yang mempunyai nilai seperti plastik Di dalam sekolah. di dalam sekolah Mas ya. Hmm. Nah, itu alhamdulillah itu kemarin setelah saya tanya laporan itu terkumpul 5 karung. 5 karung dijual dapat sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah, itu. Cuma ini masih dalam proses beberapa apa namanya, belum menyeluruhnya. Harapan saya ke depan saya ingin ada yang namanya tabungan sampah. Itu saya pernah eh, istilahnya kunjungan ke SMK 6 Malang. Bagaimana proses apa namanya tabungan sampah yang dilakukan oleh seluruh siswa. Kalau kita masih belum, kita masih Masih posisinya ini bertahap ini ya ya Pak. bertahap. Apalah bertahap. Jadi hanya OSIS ini sudah mulai jalan dan Palaska. Palaska ini sudah hampir 1 tahun sudah jalan. Tugasnya Pak Haris double ini. Satu sebagai CGP-nya, dua sebagai wakasek kesiswaan. Iya, Kayaknya berimbang terus ini. iya, karena memang kebetulan kemarin itu apunten, Bu Ratna 2024 sekolah kita itu ditawari sebagai SMK Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Wah, Salah satunya ketika saya lihat instrumen-instrumennya. Nah, ini adalah ya bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung sekolah adiwiyata. Misalkan mengurangi sampah plastik. Di tataran guru itu kemarin juga kita menggerakkan apa namanya bawa minum dari botol yang bisa dibuat beberapa kali. Nah, itu apa namanya di tataran guru ini
sebagian sudah dilakukan, tapi memang sebagian ada yang nurut, sebagian belum. Iya, Tinggal mengoptimalkan saja. iya, betul, Pak. Gitu. Itu terus, Pak, apa namanya? Kan tadi katanya Pak Haris dapat uang penjualan yang dari sampah itu, Pak. Ya untuk kas, untuk kasnya anak-anak Oh, SD. kasnya, Iya, oh gitu. iya. Jadi untuk anak-anak sendiri berarti ya, Pak ya? Untuk kegiatan anak-anak Hmm. sendiri gitu loh. Oh, gitu. Lah, saya pingin ini tidak hanya sekedar di satu lingkup kecil, tapi bisa PAN itu sesuai dengan visi sekolah yaitu peduli lingkungan, sehingga ke depan itu seluruh anak-anak itu bisa berperan di situ. Iya, betul, Pak. Minimal ada perubahan, nggih. Iya, betul. Perubahan perilaku ono sampah, di situ ada Diambil, tempat sampah. dibuang, iya. Harapan saya seperti itu. Sebenarnya harapannya Pak Haris tuh bagus loh Pak. Nanti kan di CGP di modul 3 itu ada Pak pembuatan program pengembangan sekolah. Itu bisa masuk kan nanti Pak Haris. Buat pengembangannya Pak Haris nanti. Terus Pak Haris jadi CGP di sekolah itu komunitas di sekolahnya gimana Pak? Ekosistem sekolah dukung atau Oh, nggih. Jadi dukung kalau juga Pak? komunitas itu sangat. Jadi kebetulan saya JGP ini sudah diminta oleh Bapak Kepala Sekolah yang ketiga Wah, dengan kepala berarti sekolah yang berbeda. Iya, berarti kepala sekolahnya iya. gini ya Pak ya? Kedua Pak Widodo waktu itu ya, yang meminta kita itu untuk daftar di angkatan yang kelima. Saya waktu daftar, dia hanya sekedar daftar tapi nggak meneruskan gagal. Wah, terus Angkatan ke-7 waktu zamannya Pak Pak Diki, Dedi, ya iya. itu kepala sekolahnya sudah ganti. Waktu itu Bu PLT, Bu Wint. Saya belum belum apa ya, belum tertarik. Terus angkatan 8 kalau nggak salah atau 9. Angkatan 7 sama 8. Angkatan 9 ya? Angkatan Iya, 9, ya betul. saya belum. Sampai teman-teman yang sudah CGP, ya Pak Dedi, Bu Nur Fadila, Pak Fatoni, ayo Pak Aris coba wes gitu loh. Sama nih soal jangan saking anu. Akhirnya saya coba. Ya, nah itu di zamannya Pak Suyono ini. Oh gitu. Pak Suyanya berarti anu ya, barusan ya? Baru dia dari Hmm. Malang dan dia itu di sekolah. Tapi hari Jumat dia pulang. Oh, makanya tadi Pak Haris bilang 0 nol. kilometer iya. Rumahnya Malang di Pakis. Keluarganya berarti di sana juga ya, Pak? Iya, keluarganya di sana. Beliaunya di sini sendirian. Berarti dukungan dari sekolah luar biasa ya, Pak ya? Kalau dukungan luar biasa. Jadi bahkan saya itu waktu itu dibantu. Apa wis yang menjadi kendala termasuk kebetulan Pak Fatoni Wakakulu kepala sekolah teman sejawat itu mendukung. Oh gitu. Sehingga ketika saya coba untuk daftar dan akhirnya ikut di modul 1.1 itu saya baru sadar oh ini ternyata apa arti menghamba dengan murid. Dulu kan kok iso guru menghamba dengan murid. Ternyata ya kan apa teksnya seperti itu. Iya, Tapi pemikirannya maknanya kita kan jauh ya, Pak ya. betul, Oh, hamba gitu. Ternyata tidak seperti itu. tidak seperti itu. Iya. Oke, Pak Haris. Ini tentang belajar daring lagi nih. Kemarin Pak Haris sekali lagi belajar daring bersama fasilitator Bu Erni ya Pak ya. Itu kan selama pembelajaran daring, Pak Haris kan pasti punya itu, punya kekhawatiran Pak. Yang sebelumnya Pak Haris resahkan, kira-kira ini terjadi apa enggak ya? Ada enggak kekhawatiran yang menurut Pak Haris benar-benar Pak Haris pikirkan sampai nggak bisa tidur barangkali? Ya, kalau kekhawatiran saya di sekolah, jadi memang eh, jujur, jadi yang anak-anak yang sekolah di sini memang inputnya kebanyakan memang dari anak-anak ya sekitar sini, dari Kelakah, Ranwiyoso, Gedung Jajang, ya, yang minim sekali tentang karakter. Hmm, Bahkan karena minimnya karakter, itu anak-anak itu sampai bentrok sama gurunya. Ini kekhawatiran saya. Sehingga saya bagaimana caranya membuat eh, program-program penguatan karakter ini supaya ada pengubah. Ternyata tidak mudah. Satu, kebetulan anak-anak yang cenderung melanggar, cenderung berbuat yang tidak sesuai dengan tatib, itu berangkat dari keluarga yang broken. broken Ya, home ya Pak yang ya? broken home. Dia ikut neneknya atau orang tuanya sudah cerai, sudah meninggal. Nah, ketika kita mau mengubah karakter anak
ketika anak itu sudah mulai SMK atau SMA, sudah mulai remaja. Nah, ini kan luar biasa susahnya Iya, daripada ketika kita mau mengubah anak itu di posisi di SD, di TK gitu. Makanya kan saya eh, ini harus kolaborasi, harus bersama-sama. Jadi pengubahan anak itu dimulai dari yang paling utama dari keluarga. Ketika saya coba survei itu rata-rata anak-anak yang melanggar baik itu karena narkoba atau karena perkelahian bebas atau tawuran itu berangkat dari sana semua. Sehingga kami sangat menekankan di sekolah kami ya kegiatan penguatan karakter itu yang harus kita kuatkan. Dan ini sudah kita lakukan, tapi memang belum apa religius. Jadi anak-anak itu setiap kegiatan-kegiatan PHBI, wah ini kita kita kuatkan dengan kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan kayak kumpul terus ada motivasi, kemudian ada kegiatan istighosah bersama, mil Quran, kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Memang belum optimal. Saya menyadari ketidakoptimalan ini memang kita mendandani anak itu yang sudah hitungannya rotok lewat itu. hmm. Kalau mungkin mulai dari TK, ya insya Allah bisa terjadi. Tapi ini tantangan. Bagi saya Kalau ini, tantangan tersendiri ya Pak. ya, Kalau misalnya itu Pak, selama pembelajaran daring itu kekhawatirannya Pak Haris apa Pak? Tadi kan ke siswanya. Kalau tantangannya Pak Haris sendiri sebagai CGP di pembelajaran daring kemarin apa bersama fasilitator selama 1 bulan ini? kekhawatiran saya eh, yang pertama, mampu Mbak saya menjalankan cita-cita itu. Kalau saya lihat kan bagus, tapi Iya, ketika prakteknya, implementasinya eh, itu saya khawatir. Jadi saya bisa apa enggak gitu. Contoh di situ terkait dengan menuntun murid atau kita sebagai fasilitator, bagaimana kita menjadi fasilitas anak-anak supaya potensi dari anak-anak itu bisa berkembang. Kekhawatiran saya itu bisa enggak saya bisa ke sana. Itu. Tapi saya optimisnya, saya samping khawatir dan saya optimisnya, saya punya pimpinan sehingga eh, program-program saya kebetulan itu apa ya banyak didukung oleh guru. iya. Terus Pak, kekhawatiran yang Pak Haris pikirkan tadi ternyata terjadi apa enggak Pak? eh Kayaknya nggak terjadi. Kan tadi dapat dukungan banyak itu Pak. ya ada tapi enggak, apa, enggak, masih belum optimal saja gitu. Berarti Jadi masih ada yang eh, dikhawatirkan. saya perlu belajar, perlu kolaborasi dengan teman-teman dan kebetulan eh, beberapa waktu itu saya juga jadi ketua komunitas di MGMB Kimia. Tapi karena ini sudah ganti direkrut dilebur menjadi guru IPAS. Itu saya juga mengikuti baik itu MGMP IPAS Kabupaten Lumajang maupun di tingkat Jawa Timur. Ya saya ingin apa ya ada perubahan model menangani anak-anak sesuai dengan yang disampaikan di apa di CGP kemarin baik di modul 1.1 maupun modul 1.2. Tentang nilai dan peran guru penggerak ya Pak ya. Jadi kalau yang dikhawatirkan Pak Haris itu ada yang terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, kalau harapannya Pak Haris nih selama 1 bulan ini yang sudah terwujud apa Pak? Khawatirnya ada yang terjadi, ada yang tidak. Dan punya harapan yang sudah terwujud apa Pak? Ya, eh, harapan saya tentunya sebagai guru ya, Ya, untuk anak-anak eh, dengan perubahan model saya mengajar, ada rasa antusias anak-anak untuk mengikuti pembelajaran saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya ini sudah sebagian terlaksana. Jadi anak-anak itu ketika mengikuti pelajaran saya,
karena kebetulan IPAS itu hanya di kelas 10. Di kelas 2 itu ingat dengan apa yang saya laksanakan waktu di kelas 10. Artinya meskipun nggak ingat pelajarannya, minimal pernah ada ditanya, Baris kok nggak ngajar di kelas 2? Minimal itu. Kasih dia. Ya, itu kesannya itu ya. Kalau di SMK kan kayak guru favorit gitu ya, Pak? eh ya cuma saya itu satu sisi itu ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi saya harus sebagai guru harus seperti itu, sisi yang lain saya harus menegakkan tata tertib. Iya, Jadi betul. saya harus bisa menempatkan diri di Betul. mana saya harus gas kepada anak-anak, di mana kasus terakhir kemarin itu cukup luar biasa menyita waktu saya ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran minum di alun-alun. Maka Hmm. ini tamparan keras bagi saya, tapi itu tugasnya ini. Sampai saya itu kadang-kadang ya ini harusnya gantian. Ya, tapi mudah artinya gantian ini kebetulan memang di kesiswaan ya, kesiswaan. Jadi pinginnya saya itu yang masih masih menginginkan itu teman-teman yang lain juga ikut bareng-bareng. Jadi ini siswa, ini bukan tugas kesiswaan, tapi tugas bersama. Itu yang kami inginkan. Berarti harapan Bapak itu pengennya kita selalu berkolaborasi yang Betul. jalan ini ya, Pak ya. Kalau harapannya Pak Haris ke depannya ada lagi nggak yang sudah Eh, terwujud tadi ada sekarang kalau harapan ke depannya? Harapan saya ini sebetulnya simple. Jadi anak-anak itu bagaimana penguatan karakter di anak. Beberapa program itu sudah jalan, ada yang belum. Ya, yang belum itu salah satunya eh, yang sudah ketika anak itu datang, ada guru piket yang menyambut, bahkan anak itu salaman. Terus itu sudah terwujud. Kemudian juga saya sebagai guru kegiatan-kegiatan penguatan karakter sudah terwujud. Yang belum, harapan saya itu anak-anak itu eh, eh, penguatan karakter akhlak anak itu. Karena kita mengapa itu Hmm, menjadi fokus utama kami? Karena itu yang terjadi di sekolah kami. Unggah iya, ungguh anak-anak ini yang paling penting. berarti lebih Insya ke Allah sopan santun ya, Pak ya. betul. Karena pernah saya itu mengikuti kegiatan semacam seminar gitu. Itu diungkapkan oleh pemateri bahwa ada 4 kompetensi, 4 kewenangan yang sekarang itu menjadi apa ya, menjadi diutamakan. Yang pertama ternyata karakter. Iya, Yang kedua adalah skill. Skill itu kalau dia jurusannya tampilan. TKR, ya dia harus terampil menguasai ilmu TKR. Iya, iya. Yang ketiga adalah bahasa. Ya, bahasa ini kalau minimal kalau sekarang minimal bisa bahasa Inggris. Ya, Kalau terus orang yang keempat adalah teknologi. Nah, ternyata yang utama kan karakter. iya, Nah, dan ini pengalaman saya juga ketika saya magang dulu waktu kuliah. Ada teman senior saya ngelamar di perusahaan air minum, dia nggak keterima. Saya waktu itu magang di sana tanya, kenapa itu nggak keterima? terus Pak? Saya nggak suka dengan sikapnya. Jadi ketika dia Oh, datang, gitu ya ya Pak. dia datang itu duduknya gini, enggak dia gini kayak gak niat gitu loh. Iya, iya, iya. Itu yang menjadi eh, apa ya? Menjadi patokannya dia. Padahal cuma dari posisi duduk ya Pak ya. Betul. Makanya ya mungkin tidak hanya posisi duduk saja ketika dia diajak komunikasi, mungkin faktor itu juga. Hmm, Ternyata memang yang pertama juga karakter penting. Bahkan ketika kami ada kegiatan P5 keberjakaan itu di kamu perusahaan ke 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 bekerjaan oh ke ber pekerjaan. iya iya. Jadi anak-anak itu kita tuntun ke perusahaan yang ada di sekitar Kelakah. Di situ ada pertanyaan, saya tanya, apa yang paling utama? Yang paling utama ketika anak itu kerja di sini. Dia ngomongnya satu, murah senyum. Murah Yang senyum. Kalau orang murah senyum kan iya. kelihatannya apa Terus Pak? yang kedua, bisa bekerja sama, Hmm, bisa bekerja sama. Artinya apa? Dari urutan-urutan itu, skill itu ternyata nomor sekian. Karena bisa jadi
namanya ilmu itu bisa kita dapatkan ketika kita bekerja di situ. Betul Nah, sekali, Mas. Iya, iya. tapi kalau namanya skill, apa, maaf, Murah namanya karakter, murah senyum, bisa bekerja sama, eh, ini kan hal-hal yang non teknis itu. Tapi iya, ini yang menjadi utama. gitu. G. Berarti anu ya, Pak ya. Tiap anak kan memang beda ya, Pak. Kalau misalnya tadi harapannya Pak Haris pengennya anak-anak itu punya karakter yang berbeda kan, Pak. Intinya menjadi yang lebih baik. Kalau misalnya yang Pak Haris lakukan itu melakukan kegiatan seperti apa sih, Pak? Untuk membentuk karakter itu. Iya. Yang pertama, ya, kita ada komunikasi dengan orang tua melalui paguyuban. Tapi memang ini memang sekali lagi tidak semuanya sama gitu. Sehingga dengan paguyuban itu kita tahu, oh ini anak ini seperti apa. Karena kadang kan anak-anak yang nakal, istilah dalam tanda kutip nakal, itu tidak tiba-tiba serta-merta merosot nakal. Itu terbentuk dari keluarga. Saya pernah mengalami satu anak yang menyunsel narkoba dan mencuri Itu paguyuban kelas atau paguyuban sekolah, Pak? paguyuban kelas. Oh, Eh, iya ya. Terus, Pak. anak ini ternyata ketika dia mencuri itu berangkat dari orang tua yang broken, di mana anak itu ketika waktu kecil pingin orang tuanya itu jadi satu, tidak bisa. Akhirnya dia mengungkapkannya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Banyak namanya seperti itu ya, Pak. Itu. Kemudian dari situ untuk langkah berikutnya untuk mengubah anak-anak itu yang lain yaitu kegiatan-kegiatan eh, religius dengan harapan dengan doa, istighosah bersama, ada khotmil Quran bagi guru, mendoakan anak didik kita lah. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan yang anak itu sebenarnya sukanya apa gitu. Di sini kan enggak, anak itu kalau sudah kayak gitu, oh sukanya di model kegiatan praktek. Itu lebih ke pembelajaran apa ke ekstranya, Pak? eh di ekstra juga ada, di ekstra itu ada, tapi di pembelajaran maksud saya, di pembelajaran itu eh, harapan kami itu ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, anak itu pinginnya apa gitu. Misalkan setelah saya lihat di pelajaran saya sendiri, anak itu senangnya praktek. Di sini modern Hmm, praktek dan dikira di mindsetnya dia, oh saya jurusannya TKR, dikira tiap hari itu pelajarannya ya praktek, bongkar mesin iya. seperti itu gitu. Ternyata kan enggak ya, Pak? Ternyata tidak. Sekitar 40-50% itu masih ada pelajaran normatif adaptif istilahnya. Ada pelajaran matematika, fisika, kimia gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan saya, tantangan kami ketika anak dengan pembelajaran yang monoton, nah, anak itu kan bosan. Akhirnya ya dampaknya kemana-mana. Karena kita juga masalah HP ini juga sangat apa ya, sangat menjadi nah, ketika kita harus takut tidak boleh menggunakan HP, ini juga terjadi masalah. Sehingga pernah satu kejadian anak itu gara-gara HP berkelahi sama guru. Kalau di sini boleh bawa HP tak, Pak? Aturannya tidak boleh, Iya, terus? aturannya tidak boleh, tapi dalam implementasi di kelas tergantung gurunya. Kalau gurunya membolehkan dalam artian untuk mencari informasi, Referensi. referensi boleh. Kalau enggak, kalau saya suruh simpan di tas, tapi namanya anak. Iya, Yo, ya. ada saja. Terus cara yang lain untuk mengubah eh, ada kegiatan-kegiatan dengan harapan seperti disiplinan. Jadi kita setiap minimal satu semester sekali kita minta tolong kita kolaborasi dengan TNI, Polri ya untuk melatih pembinaan kepada anak-anak. Pak, kayak MOU gitu, Pak. Bukan. Kalau MOU kita sudah dengan Puskesmas karena ada kegiatan rutin yaitu kegiatan istilahnya apa ya, ngecek kesehatan anak-anak itu. Iya. Nah, itu satu. Terus yang kedua penyuluhan.
utamanya untuk kemarin itu yang terakhir penyuluhan tentang pernikahan dini. Ada toh Pak di sini Pak? Bukan karena ini ya, tapi ini aib aja. Anak ini ada yang berhenti, ya berhenti. Menikah. Berhenti karena apa? Hamil. Oh Ya, iya. nah ini kan belum waktunya. Makanya saya minta tolong waktu itu ke Sosialisasi. sosialisasi oleh pihak puskesmas. Apa sih kalau pernikahan dini itu apa dampaknya? Itu rutin sudah. Jadi Mhm. kita paling tidak satu semester satu kali pasti dari puskesmas itu ke sini. Berarti benar Pak Haris tadi yang khawatir karakternya anak-anak. Jadi harapannya mereka karakternya baik sampai bisa tidak terjadi hal-hal yang tidak Pak Haris harap. Akhirnya dengan karakter itu bahwa sampai nanti lulus bekerja, ternyata yang diharapkan oleh perusahaan ini kan karakter itu tadi. Iya betul Bagaimana Pak. dia murah senyum, tepat waktu. Mm. Makanya anak-anak yang datang terlambat itu biasanya ya pertama ya biasalah kita minta untuk pegangan biasa, suruh jalan di tempat, kemudian suruh bersih-bersih. Ya situ saja sudah. Atau suruh baca surat Yasin. Itu nanti ada Pak di modul 1.4 Iya, tentang disiplin positif itu Pak. iya. Terus Pak Haris, pembelajaran daring kemarin itu ada nggak dukungan dari sekolah? Pak Haris kan melakukan pembelajaran secara daring sebagai JGP. Kemudian kalau yang dari sekolah sendiri bagaimana dengan kondisinya Pak Haris seperti itu Pak? Kemarin kan waktu liburan. Jadi dukungan itu dari sekolah, utamanya dari pimpinan, itu jelas sangat mendukung, bahkan mendorong teman-teman yang lain yang tidak JKP untuk ikut. Kami juga, ikut wis, coba minimal kita tahu apa sih materi yang ada di situ. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap eh, jadwal pelajaran. Ini Kita pengaruh ya Pak ya? betul Bu, karena kita pembelajaran kan sampai jam 3. Dulu sampai jam 3. Itu kalau yang di sekolah tingkat atas itu mulai jam 7 sampai jam 3 itu nge-full Pak, tapi Betul. beda kelas. Dan kelas maksudnya. Kalau misalnya Pak Haris ngajar di kelas 1, nanti jam berapa di kelas 2 gitu, mboten Pak? Iya, jadi beda-beda nanti. Guru tergantung guru itu ngajarnya sampai jam berapa. Kemarin ya saya itu sering siang. Ya, di Hmm, tahun ini saya minta ke guru. Kenapa? Saya takutnya crash dengan apa namanya rukol iya, dengan fasilitator kan tidak enak. berarti rolling. Ya, saya minta jam saya itu diletakkan di pagi. Iya, Dan alhamdulillah juga di ACC teman-teman ada satu hari yang tidak bisa karena kan orang banyak. iya. Yang kedua, jaringan internet. Jadi eh, kebetulan ruangan saya itu kami minta untuk dibuatkan jaringan internet. Alhamdulillah sudah. Jadi dari sisi fasilitas internet, bahkan ini komputer ini saya dikasih juga. Maksudnya untuk operasional saya sebagai wakil siswa. Waduh. Iya, Berarti punya dua ini Pak, punya pribadi sama punya lembaga ini iya, iya, iya. Cuma yang pribadi di rumah. di rumah sudah untuk anak saya. Jadi saya buat ini. Jadi itu salah satu dukungan-dukungan yang ada di sekolah kami. Bahkan saya minta tempat. Ini satu-satunya Waka yang punya tempat sendiri itu adalah Wow, keren. Waka kesiswaan. Oke. Kalau yang lainnya tidak. Kalau Waka kurikulum gabung dengan Bapak Ibu guru. Waka Humas ponok dek, stand dek, jurusan masing-masing. Waka Sarpas juga sama. Waktu itu ini saya minta khusus ke kepala sekolah. Karena waktu itu ini juga apa ya tidak dipakai, terus kemudian saya izin ke kepala sekolah yang lama, Pak boleh Pak ini saya gunakan untuk pokja, karena saya mengkoordinir ngapunten di wakil kesiswaan itu ada 3 pokja. Yang pertama adalah tim kedisiplinan, yang kedua adalah UKS, yang ketiga adalah pembina OSIS. Waduh, banyak berarti ya tugasnya Pak Haris ini. Berarti harus bisa ini Pak, memanage waktu ini. Ye, disitulah ada pelajaran bagaimana kita menjadi pemanage sebuah apa ya sebuah lembaga kecil lah ya di pojok kami gitu. Oke, ya, ini mungkin relevan dengan JJGB bagaimana kita menjadi pemimpin meskipun di situ pemimpin pembelajaran tapi di situ ada manajemen waktu, manajemen pekerjaan kan Betul, Pak. gitu. Iya. Itu Pak, kemudian
Kalau yang tadi kita bahas harapan, kekhawatiran. Kemudian kalau yang di pembelajarannya Pak Haris sendiri yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan yang sudah Pak Haris lakukan di kelas itu seperti apa, Pak? Oh, kemarin saya belajarnya begini, ngajarnya sekarang saya berubah seperti ini. Ada nggak Pak, perubahannya, Pak? Insya Allah ada. Jadi ya itu tadi. Jadi di filosofi KHD yang saya sangat teringat bahwa kita sebagai amok, sebagai penuntut anak didik, jadi tidak bisa mendominasi kita sebagai sumber belajar, tapi kita menjadi fasilitator anak. Ketika kita memimpin sebuah diskusi, mulai dari anak-anak itu ada yang moderator, ada yang menjadi narasumbernya, coba kita pasrahkan ke anak-anak. Jalan enggak? Jalan, tapi hanya beberapa. Tapi kan sudah luar biasa. Iya, Daripada enggak ada sama sekali. betul Satu sekali. itu. Jadi ada perubahan metode pembelajaran dengan harapan yang awalnya kita menjadi sumber belajar, informasi dari saya, akhirnya berkembang. Anak itu sumber belajarnya tidak hanya dari guru, tapi juga dari sumber-sumber yang lain. Banyak ya Pak sumber Ya, yang lain ya Pak ya. itu yang kami rasakan sudah berjalan. Yang belum, ini yang belum juga ada. Apa yang belum? Yaitu tadi kaitannya dengan eh, apa ya? Filosofi nilai-nilai bahwa kita itu di apa namanya? Diharapkan oleh anak-anak. Jadi takutnya ya karena memang itu ada dua sisi itu tadi. Bagaimana saya harus ketika anak itu melakukan pelanggaran saya harus tegas. Yang kadang-kadang tidak Iya terkontrol. betul Pak. Dulu saya sampai mau berkelahi sama baru iya Anu tak Pak, emosinya tinggi tak Pak? jadi anak itu ketika diomongi gak bisa tambah bantah. Hmm. Akhirnya otomatis muncul emosi. Akhirnya saya nada tinggi. Berarti dia juga nggak terima, tapi nggak sampai terjadi. Iya ya. Alhamdulillah nggak sampai terjadi. Dan waktu saya juga sadar, oh ini kalau sampai saya berkali izin gitu. Izin yang pertama kalau saya kalah, ya kan? Izin Udah lah kedua, ini nanti jadi apa gitu? Masuk guru keluar. berkelahi sama. Iya. Saya masih ingat, udah saya masukkan ke BK. Ya. Ini hal-hal yang terjadi pada saya, termasuk ketika saya menangani anak saya sebagai wakil kesiswaan, ketika saya harus ada rasa jengkel, marah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya setelah CGP ini, oh ya ternyata pasti ada sumbernya. Anak ini enggak serta-merta tiba-tiba salah. Apa? Ya kita mulai dari sumbernya. Oh, ajaklah orang tua. Kenapa anak ini sampai seperti ini? Saya juga kepala sekolah jadi mentor saya ketika ada problem seperti ini. Dia menangani dengan kepala dingin. Memang nggak boleh panas nih pikir. Betul. Makanya saya itu ya jujur memang kadang sama anak itu. Anak mungkin ketemu saya takut. Ya, takut tiba-tiba dimasukkan apa. Tapi kan bukan itu yang saya inginkan. Ketemu saya takut tapi sama guru lain tidak, ya percuma. Iya betul Karena Pak. saya ini sebagai wakil kesiswaan. Coba kalau saya sebagai guru biasa, itu nggak direken rata-rata. Banyak perubahannya ya Pak. Berarti kemarin yang Pak Haris pembelajarannya biasa akhirnya mengubah metode pembelajaran. Ya saya coba mengubah, ubah ya dengan pelan-pelan. Memang tidak semua materi itu bisa digitukan. Iya Ya, betul Pak. Betul. Terus Pak, kalau yang dari pembelajarannya KHD sendiri yang sangat mendorong Pak Haris supaya melakukan perubahannya itu apa Pak? Kan kalau Pak Haris tadi pembelajarannya sudah dirubah di kelas. kolaborasi. Oh, Jadi ternyata yang apa ya, eee, istilahnya sebelumnya sudah kami lakukan, tapi gak ajak gitu. betul, betul Pak. Sekarang dengan adanya seperti ini, saya ingin ini menjadi ajak bahkan terprogram. Bagaimana saya berkolaborasi dengan wali kelas selaku pemimpin atau sebagai orang tua dari anak-anak itu
terus dengan teman sejawat, selalu bagaimana kita membuat strategi, membuat metode media tentang pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran itu yang ingin ingin saya saya optimalkan. gitu. Ya meskipun ada nilai-nilai yang lain seperti reflektif gitu, tapi saya Lebih ke ke kolaborasinya ya. kolaborasinya gitu. Dengan Kalau terus respon, ya terusnya gimana Pak? Dengan kolaborasi tadi, ya dengan harapan suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Ya, itu memang kerjasama ya. kerjasama. Dan ini yang kita baik di sisi manajemen di kesiswaan maupun pribadi saya sebagai guru. Saya ingin teman-teman sejawat saya ada 2 orang itu eh, memberikan masukan. Oh, Pak Aris ini ada metode yang bagus kayak gini. Ya udah kita adopsi. Terus ketika dia Pak Aris apa namanya punya soal tentang ini, ya udah. Ya seperti seperti ini. Berarti sering anu ya Pak, sering merefleksikan diri sama kejadian yang terjadi di lembaga lah Pak ya. Harus Ya saya enggak aja. Enggak aja. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa. amin, harus itu Pak. Kalau responnya peserta didik sendiri terhadap perubahannya Pak Haris gimana? Perubahan pembelajarannya Pak Haris? Kalau yang tadi gitu-gitu aja, sekarang kan perubahannya banyak ini Pak. Ya lebih saya lihat itu anak-anak kok enjoy gitu loh. Dalam artian ya saya belum tanya ya apa gitu tidak, ya apa perubahan belajarnya tidak. Tapi mudah-mudahan dari hasil saya belajar di CKB itu ada nilai reflektif itu. Ya mudah-mudahan ke depan saya ingin apa yang sudah saya lakukan itu anak-anak seperti apa menanggapi saya. Tapi yang sudah kami lakukan ya dengan model yang apa perubahan tadi, saya melihat anak-anak itu kok ya 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 ikut semangat. Itu berbeda ketika kami secara ya sumber belajar kita menjelaskan, terus habis menjelaskan selesai siap besok kita ulangan ya. Ulangan loh. Nanti Pak, nanti pemikirannya malah wus, menuntut sekali itu kan ya. Terus kalau yang dari apa namanya responnya sendiri tadi kan kayaknya siswanya lebih antusias ya Pak, lebih Dan aktif. jelas Kalau yang Pak Haris pertahankan dari perubahan itu insya Allah perubahan dari anak-anak ini adalah metode dan media pembelajaran yang mungkin nanti kita lebih perbaiki dan kita kebetulan kan ini kan di Gumer ya kan kita ngawali oh ternyata seperti ini tahun berikutnya kita perbaiki. Ya, perbaikan-perbaikan itu yang kemarin dirasa oh materi ini anak-anak kurang antusias coba kita kita perbaiki yang sudah kita pertahankan di materi-materi tertentu seperti praktek tentang perubahan wujud terus praktek tentang dinamika sosial. oh, Itu yang bisa kita terus apa namanya kita pertahankan karena kemarin kok sudah enak. Nah, ini bisa digunakan lagi. Dan materi-materi tertentu yang memang eh, perlu contohnya gini tentang gempa bumi dan bencana alam. Nah, ini yang belum kesampaian yaitu kita mengundang istilahnya guru tamu. Nah, guru tamu dari BPBD itu barat kami mulai dulu ingin terlaksana, tapi belum. Mungkin dengan seperti itu, anak kan juga praktek di situ. Bagaimana ketika ada gempa bumi, pokoknya di sini tuh kalau anak praktek lebih suka daripada yang suruh belajar gitu. berarti lebih anu ini ya Pak ya, lebih ke apa ya kalau misalnya pembelajaran itu kan ada yang psikomotoriknya Tuh. afektif itu ya Ya, Pak. Terus kalau misalnya yang hal-hal yang tadi yang sudah Pak Haris lakukan dan sudah konkret itu Pak Haris tuangkan di jurnal refleksi apa tidak Pak? Yang Pak Haris tuangkan di jurnal refleksi itu apa sih Pak? Kan jurnal refleksi itu adalah refleksi kita selama 2 minggu, ya kan Pak ya? Berarti buatnya kan 2 mingguan.
Kemudian yang tadi Pak Haris lakukan tentang hal konkret tentang perubahannya Pak Haris itu sudah dituangkan apa belum Pak? Kalau di pembelajaran ya, di pembelajaran Di, iya sudah Pak Haris tuangkan ke jurnal refleksi apa belum? belum, Belum. belum. Berarti ya anu Pak, yang Pak Haris tuangkan di jurnal refleksi tentang pembelajaran selama mengikuti CGP ya. Kalau di jurnal refleksi itu kan sebenarnya Kalau nggak di harus, ya kalau di pembelajaran di ini itu belum. Memang ya itulah mungkin setelah adanya CGP jadi harapan itu ada refleksi supaya kita tahu apa kekurangan kita kan gitu. iya Apa betul Pak. kelebihan kita itu yang belum 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 kita tuangkan. Iya, kan kalau yang di jurnal refleksi itu kan banyak macamnya ya. Ya, Ada 4F, ada ya. segitiga, ada yang pakai topi itu. Nah, Jadi apa yang Pak Haris alami selama 2 minggu itu bisa Pak Haris tuangkan. Jadi tidak harus iya, ya. pembelajaran kemarin di modul 1.1 mulai dari diri saya mengalami tidak harus seperti itu. Oh ya. Itu yang Pak Haris alami selama 2 minggu bisa dituangkan di situ. Iya Pak ya. Kemudian kalau yang dari pekerjaannya Pak Haris tadi lakukan semuanya itu Pak Haris kemas di dalam apa ini Pak? Biar punya dokumentasi. Pakai apa itu Pak? Kalau biar Pak Haris, oh nanti saya punya file sendiri nih. Pak Haris masukkan apa? Di Google Sheet. Oh dimasukkan di Google Sheet. Ini Pak saya lihat Pak. Ya, tapi rencananya nanti saya masukkan, tapi Google Sheet-nya ini Google Sheet CGP saja ini. Iya, Ini, nah ini Google Sheet-nya ini. Tapi ini tugas CGP saja. memang ini khusus buat CGP nih Pak. Iya. Yang itu masih belum belum Bang. Yang apa itu Pak? Yang itu nanti eh refleksi dari pembelajaran di sekolah maksudnya di kelas itu kan belum kami tuangkan. Nah. Tapi kalau ini ya tugas-tugas di CGP itu. Ini ada Ini sesuai yang di panduan ya Pak ya. Yang Pak Haris masukkan di sini apa? sementara ini nanti ruang bebas demonstrasi. Itu kalau kalau misalnya ya Pak, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, terus koneksi, mulai dari diri itu kan masuk ke artefaknya itu Pak. Kemarin Bisa aja sudah, nanti kita sesuaikan dengan ya saya kemarin juga gitu iya sesuai pakai panduan kemarin pakai itu. kata-kata artefak supaya saya lebih mudah saya buat seperti ini gitu. Begitu. Ya tapi tidak apa nanti saya ganti aja gitu. Iya Pak, disesuaikan dengan itu, dengan panduannya ya Pak ya. Oh, Jadi kalau misalnya profilnya nanti diklik profil gitu, tahu profilnya Pak Haris. Saya lihat juga Pak. Ini sudah dipublis ya. Nah, kalau di sini kan ada profil. Kemudian, iya, terus ada artefak aksi ya, nyata. ya. Ya kemarin saya sempat itu terus habis itu kok kayak gini kok gak asrek gitu. Terus itu sudah panduan dari BPGP. Oh, Makanya kemarin kan dikasih caranya, kemudian dikasih apa namanya contoh portofolio yang CGP kemarin Bu siapa gitu ya. Kan sudah tak share kemarin tuh. Yang di sini profil, kemudian artefak aksi nyata, ada publikasi, ya nanti saya. kemudian sertifikat. Ada dulu ya, Pak. Saya lihat dulu. Kalau ini yang kemarin. Kalau aksi nyatanya,
atau di MGMP kelas sekolah. Berarti anu ya Pak, apa namanya, konsultasi dulu. Ya ini, Ini Pak Haris buatnya di Canva ya Pak ya? ya, Ini kalau Pak Haris mau nanti bisa nih Pak. Kayak ini kan foto, nanti Pak Haris juga bisa buat video yang bicara gitu. Jadi Pak Haris, oh karena ini kan hiburan. iya. Terus ini aksi nyatanya juga sudah dilaksanakan ya Pak ya? Ini kebetulan aja yang sudah kami lakukan beberapa waktu masih masuk kemarin. Ya, memang Hmm, sudah itu yang sudah kita lakukan. ini anu bagus ini apa namanya aksi nyatanya. Lah kayak ide yang muncul selama proses hak nyata ini. Tadi yang Pak Haris sampaikan metode pembelajaran dilaksanakan di aksi nyatanya ya Pak. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ini seperti apa Pak? Ya anak-anak suka gitu. Jadi artinya kelas itu kondusif, eh, minimal anak-anak itu memperhatikan dengan metode yang kita laksanakan. Nah, Gitu. Kalau misalnya anak-anak biasanya selama pembelajaran kan tiba-tiba nggak konsentrasi Pak. ya itu di momen itu pasti ada namanya anak. Cuma biasanya kan ketika anak itu diberi sebuah peran amanah, minimal ketika anak itu maju ke depan, ngomong, nah ini kan anak itu sudah mulai konsentrasi lagi. Ya memang Oke, tidak seterusnya konsentrasi, tapi kan eh, di situ sudah menurut saya ya, itu sudah ada sebuah sebuah apa ya perubahan di anak, anak juga daya apa ya, daya tangkapnya, daya ingatnya saya yakin lebih lebih baik daripada kalau kita hanya ngomong saja. betul Pak. Kalau misalnya anak-anak nggak konsentrasi juga bisa diselingi ice breaking kayak Oh gitu. iya, ya, ya ini yang dulu. Tantangannya banyak ini ya Pak. Dua, solusinya juga dua. Ada beberapa murid yang tidak bekerja hanya sebagai pengawas. Jadi pengawas itu ketika praktek. Ketika diskusi, Nah, diem aja, lihat temennya saja ya Pak ya. utamanya ketika praktek. Jadi ketika praktek tentu ada anak yang ya cuma cuma gitu aja, diam-diam gitu. Perasaannya ini lebih senang sekali. Nah, ini rekan sejawat ya Pak ya. Ini testimoni ini nanti bisa dimasukkan di itu Pak. Di tempatnya sendiri kan ada publikasi kayak gitu. Yang umpan balik itu loh Pak. Kan ada yang tempatnya umpan balik. Oh, Testimoni-testimoni ini bisa dimasukkan ke sana. di LMS. Bukan, di apa namanya? Di portofolionya kan ada Pak. Oh, itu ya ya ya. Kemarin kan profil, kemudian Karena artefak. saya nggak sesuai tadi ya. Iya, bisa dirubah nanti ini Pak. Nah, ini bisa dimasukkan ya Pak ya. Iya ini Berarti Pak Haris ini sudah melakukan aksi nyata. Kemudian yang dipublikasi nanti Pak Haris juga bisa memasukkan kegiatannya Pak Haris. Misalnya Pak Haris tadi kan buat modul ajar. Asal modul ajarnya punya Pak Haris sendiri. Itu bisa dimasukkan. Atau Pak Haris buat ada Pak. Ini bentar sambil saya cas juga ya Pak. oh ya. Sambil di anu buat kemarin punya Bu Yuli juga sama kok artefak gitu, tapi saya nggak. Iya, kemarin kan sudah tak share itu Pak. Mana ya kemarinnya? Nah, kayak misalnya ini kemarin Pak. Kan ini sudah ini. Nah, pertama kan profil punyanya Pak Haris kan bukan itu halaman muka.
Kemudian artefak aksi nyata, ini tentang kegiatan Pak Haris, mulai dekam, mulai dari diri, koneksi. Sudah, Pak. Nah, publikasi, publikasi ini tulisan yang dimuat. Misalnya Pak Haris membuat jurnal, boleh. Ya, ya, Kemudian ya. sertifikat, nah, kan balik lagi yang testimoni-testimoni itu. Ya, ya. Monggo. Baca. Iya. Iya, enggak. Kemarin juga sudah tak kasih contoh, Bapak punyanya Bu siapa gitu loh, saya lupa itu. Yang dari kegiatan Oh ini ya. karya orientasi. Iya. Oh. Iya, Kemarin kan diawali ini. Itu gimana saya lah? tak nyoba-nyoba sih itu. Akhirnya tak nyoba apa namanya Google Sheet-nya. gosipnya, nanti tak mau tak ubah. Punya Duli waktu itu ya, oh ya artefak gitu. Karena saya nyoba terus pikiran saya terus nanti tapi saya ubah Oke. biar enak itu oh, itu sendiri. Tapi memang kalau sesuai dengan petunjuk ya. Iya, Pak. Jadi kalau yang di artefaknya nanti kayak rukol, CK, elaborasi, koneksi, nanti dimasukkan jadi satu di sana, Pak. Jadi satu di artefak aksi nyata itu, ya. Kemudian kalau yang sertifikat dan pendidikan itu, sertifikat yang punyanya Pak Haris masukkan sudah di situ, Pak. Cuma sertifikat ya. Ya, kayak punyanya Pak Haris yang didapatkan, masukkan situ semua sertifikatnya. Sertifikat. Sertifikat. Kemudian yang terakhir nanti ada umpan balik yang testimoni-testimoni ini bisa Pak Haris masukkan di umpan balik. Ah, oh, tanda tangan lah. Nanti. Ya, sertifikat, sertifikat, imbang. Iya, betul. Umpan baliknya boleh dari rekan sejawat. Kalau yang di sini kan umpan balik rekan sejawat, kepala sekolah, sama peserta. Peserta didik boleh, Pak. Iya, saya terus Hmm, cuman sebentar. nanti dimasukkan di umpan baliknya situ. Sebenarnya secara keseluruhan bagus sih, Pak. Cuma tinggal disesuaikan dengan Iya, panduan saja gitu. siap, siap, siap. Kadang mau banyak tadi ah, oh iki apa? Iya. Kemarin juga sudah tak kasih itu Pak linknya. Linknya yang punyanya guru penggerak angkatan kita sebelumnya. Jadi tahu isinya apa saja. Kayak di profil ini tentang perjalanan guru penggeraknya seperti apa. Kemudian pengembangan diri kita kepada lembaga, kepada orang lain. Itu juga ditampilkan di profil diri itu Pak. Iya, Kira-kira. siap, 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 siap. Yuk. Oke, ya Pak saya lihat. Ini berarti bentuknya foto aja nih Pak. Apa ya? Profilnya Kalau ini. profil ya kemarin ya seperti itu nanti coba nanti saya Hmm. Oke. Ini yang rukol kemarin, Dewa. Ini galeri kegiatan. ini galeri waktu anu. Waktu CGP itu ya Pak. Oh iya, Boleh ini. ini Jadi, kemarin mau masukkan ya termasuk bahasa PLK itu juga. Jadi, boleh Pak. Tapi yang pasti kalau yang di panduan tetap dimasukkan di sini. iya, Karena nanti jenengan menambahkan juga enggak apa-apa. Sampai ya Pak. Ada kesulitan enggak Pak? insya Allah tidak ada. Enggak ada. Cuma itu tadi. Mohon maaf ini saya enggak sampai Enggak lihat terbaca. panduannya. Kadang-kadang anu, apa jenis thread ya, jadi wis ono neh yang anu tadi tidak terlalu. Oke. Berarti sudah deal ini portofolionya ya Pak ya? Insya Allah. Oke, tinggal memperbaiki dikit. Kalau yang komponennya juga disesuaikan. Kalau yang di profil nanti isinya sesuai panduan itu ya? Iya, tentang Pak Haris pribadi, kemudian pengembangannya Pak Haris seperti apa. Oh ya. Ada lagi Pak portofolionya?
Sementara itu nanti bisa secara tanya-tanya gimana. Betul kan jenengan di sini bisa berkolaborasi dengan CGV angkatan sebelumnya juga bisa. Oke Pak, sekarang kita masuk ke pengembangan dirinya Pak Haris. Kemarin Pak Haris waktu lokakarya orientasi itu kan menuliskan apa kompetensinya Pak Haris ini. Kompetensinya Pak Haris tentang peta posisi diri nih Pak. Kompetensinya Pak Haris yang sudah baik ini. Menurut Pak Haris itu yang mana Pak? Yang pertama itu menurut saya ya, Iya. kemampuan saya itu ada di kepemimpinan menurut saya. Artinya Gimana Pak? artinya ini gini, bentar. Gimana? Kalau kemampuan saya itu ada di yang saya alami berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya itu di ketuaan BMP, kemudian juga di PGRI, kemudian di sekolah itu saya di kepemimpinan. Cuma yang perlu saya kembangkan kompetensi yaitu tentang di IT. Jadi sekarang kan sudah saatnya pengembangan eh, pengembangan kemampuan saya yang saya masih perlu saya tingkatkan yaitu di pengembangan IT. Berarti anu ya Pak, tadi yang yang apa namanya? Yang sudah baik itu tadi yang di pemimpin pembelajaran, ya, kepemimpinan pembelajaran. Kemudian kalau yang perlu ditingkatkan di pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri, Dan orang lain terutama di bidang IT-nya, gitu ya Pak. Kalau misalnya di bidang IT-nya ini biasanya bagaimana strateginya Pak Haris? yang sudah yang biasanya satu ya saya mengikuti diklat, kemudian baik itu secara mandiri, daring, juga di sekolah kami ada kegiatan SMK penggerak atau SMK Pusat Keunggulan. Di situ ada eh, diklat non fisik atau kegiatan non fisik itu juga materinya materi-materi yang berkenaan dengan peningkatan kompetensi. Itu. Terus kemudian kalau kegiatan yang lain tanya dengan teman sejawat khususnya yang tahu IT. Jadi kebetulan di sini ada DKV, desain komunikasi visual, insya Allah gurunya juga kompeten sekali terhadap IT. Ketika ada problem, biasanya saya tanya ke situ. Oh gitu ya Pak. Berarti anu ya Pak, nanti kalau misalnya sudah ada masalah, berarti kita ngadakan rapat kayak gitu untuk merefleksikan diri kita gitu seperti itu toh, Pak. Ya, ya hampir ya, ya kayak gitulah. Gimana Pak? Gimana? Jadi ini kaitannya dengan IT ya. Iya, tadi kan Ah, Pak Haris bilangnya kompetensi yang perlu ditingkatkan kan di pengembangan diri dan orang lain, terutama dalam bidang IT. IT. Pak Ya, Haris biasanya mengikuti diklat-diklat gitu kan, Pak. ya. Nah, supaya Pak Haris bisa, Pak Haris juga berkolaborasi dengan Teman itu. Kemudian dari kegiatan seperti itu kan biasanya Pak Haris juga melakukan refleksi diri. ya, ya, ya tentunya eh, dalam artian gini, melakukan refleksi ini, kok ini saya tetap apa namanya nggak bisa. Ya akhirnya saya juga sering melihat ketika ada masalah, melihat miliknya orang lain, materi-materi yang Bagus. bagus, ya. Nah, ini melewatkan Canva, sehingga dari situ saya lebih banyak cenderung belajar mandiri. Meskipun ketika dengan teman sejawat, itu ketika kondisi teknis saja. Kondisi teknis ketika eh,
oh itu nggak bisa, tapi baru saya konsultasi gitu, tanya gitu. Terus kalau misalnya Pak Haris tanya kan berarti bisa dapat umpan balik ya Pak? Ya, dari rekannya Pak Haris. Nah, dari umpan balik tersebut, pasti kan akhirnya Pak Haris merubah, oh berarti saya harus berubah pemikiran ini. Dari saya yang belajar IT tadi dengan diklat dan berkolaborasi, dan saya dapat umpan balik, saya jadi nggak konsentrasi nih loh Pak. Oh, Konsentrasinya jadi keluar itu. Iya, ini waktunya pulang nggak Pak? sholat Ini yang kelas satu baru. yang MBS. Yang kelas sudah lewat. Oke, kembali lagi ya Pak. Tadi Pak Aris dapat umpan balik. Nah, rencana perubahannya Pak Aris setelah dapat umpan balik tadi bagaimana? Dari tadi yang cuma ikut iklan, kolaborasi, ada nggak rencana lanjutan selain kolaborasi dan iklan? Kemarin itu ada kegiatan kata kompetensi TIK, namanya program pembatik, pembatik Membatik. membatik ya membatik. Ya, istilah disingkat membatik. Itu kan salah satu cara meningkatkan kompetensi IT. Ya, Ya. betul. Ikut Pak Haris. Tahun kemarin ikut, tapi di Level berapa Pak? level 2 saya gagal. Akhirnya Ini tidak lagi nih. insya Allah. Saya juga ikut soalnya sekarang yang membatik itu. Kemarin juga ikut, tapi saya nggak teruskan yang di level satu itu. Karena kemarin tuh tak kira teman-teman sini juga ikut. Loh kok ternyata kok saya di sekolah sendirian. Akhirnya wah gak semangat. Kalau misalkan ada teman di sini, waktu itu saya guru di kafe ya Pak Fatur. Awalnya ikut, jadi saya juga ikut. Jadi mungkin nanti ketika karena beliaunya sudah di DKV ya, di IT, saya yakin saya bisa minta tolong, tanya-tanya. Ternyata dia nggak ikut. Akhirnya, waduh ini gimana? Lalu waktu itu kan sih, ya saya tidak begitu mendalam. Akhirnya ya gagal akhirnya ya sudah. Ya. Itu PR-nya Pak Haris berarti Pak. Berarti Pak Haris tetap harus ikut, nanti baru dikembangkan ke teman-temannya, biar teman-temannya, wah aku tak ikut. Soalnya di pembaca itu kayaknya bagus materinya Pak. Saya tertariknya juga gitu. Teman-teman buat yang di PDF itu jadi pembelajarannya bisa secara offline Pak. Jadi kalau misalnya nggak ada internet, itu bisa pakai PDF itu. Saya tertariknya itu. Jadi tinggal klik, klik, klik gitu aja. Kalau kemarin pakai Canva juga bisa. Metodenya, medianya pakai Canva, kemudian dijadikan PDF, tapi anak-anak tetap bisa mengerjakan secara offline. Kayak gitu. Itu kalau yang Pak Haris lakukan setelah dapat umpan balik, berarti tetap ya Pak, tetap konsisten dengan kegiatan kegiatan Sampai tentang sekarang PIK. ini ketika ada diklat online, pokoknya kaitannya dengan PIK. pelajaran TI, kaitannya dengan teknologi itu saya usahakan ikut. Karena saya tahu ini model pembelajaran sekarang ini kan sudah harus mengikuti zaman. Betul Pak, Kalau kita betul masih sekali. ikuti yang lama lah ini ya kita sudah ketinggalan. Nah, Pak, berarti filosofinya masuk ini, Pak. Harus sesuai dengan kodrat kodratnya, zaman. baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Oke, Pak. Kemudian, Pak Haris, kita bisa melakukan refleksi hari ini. Kita kan pendampingan individu mulai dari tadi ya, Pak. Yang Pak Haris dapatkan dari pendampingan ini apa? Jadi yang pertama saya mendapatkan masukan. Jadi saran dari Bu Ratna terkait eh, eh, jalanan pendampingan ini, utamanya di reflektif. Di refleksi yang memang mungkin dari saya belum melakukan atau belum optimal lah melakukan reflektif di pembelajaran. Termasuk kaitannya dengan portofolio digital tadi, eh, ini masukan juga yang baik untuk saya dan juga memberikan saran terkait langkah. Jadi langkah ke depan nanti seperti apa. Tadi sudah terkait dengan kompetensi yang perlu dikembangkan yaitu TIK. Tadi Bu Ratna sudah memberikan oh harusnya seperti ini. Artinya
Itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak pengalaman. Tentunya Bu Ratna sudah pengalaman di JGP sudah. Nah, ini akhirnya meneruskan ke saya. Jadi Oke. ini sungguh luar biasa bagi saya. eh, dengan harapan nanti setelah PI 1 ini selesai, ya ini segera kita kita lakukan gitu, sesuai dengan kemampuan saya juga. Oke, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Nah, ini berhubungan dengan saya nih selaku pengajar praktik ini. Apa yang sudah baik atau yang perlu pengajar praktik perbaiki, Pak, untuk kegiatan pendampingan berikutnya? Pak Aris kan hari ini pendampingan saya dengan saya. Oh, berarti Bu Ratna harus ini yang diperbaiki. Ini Ini, ini dari saya ya, ya kaitannya dengan pendampingan yang pertama, selanjutnya. Oh ya, kemudian selanjutnya, ya. ya ini mungkin dari saya saja yang mungkin kurang melihat ini apa namanya informasi sehingga ada miss di situ. Tapi yang jenengan lakukan tetap misalkan nanti ada informasi pendampingan dan apa yang harus kami siapkan diberitahukan supaya lebih siap dari kami ketika nanti ada pendampingan. Jadi Oke. ada informasi. Oke, Pak. Ketika informasi itu sudah di grup, tapi ya mungkin ya karena terus terang kami kemarin itu rapotnya di BPDB tadi kejar waktu. Bahkan kemarin itu ada satu waktu itu saya pagi harus ngurusi yayasan sampai jam 1:30 malam ada kegiatan kirim doa family sampai Isya. Terus jenengan WA itu yang belum mengumpulkan Bu Anita sama Pak Haris ya. Iya gitu. Akhirnya waktu itu seharusnya ada kegiatan untuk menyiapkan MPLS. Saya izin ke teman-teman. Aku tak fokus neng CGP sih gitu loh. Oh iya Pak Haris ya. Sehingga itu betul. Jadi memang seharusnya eh, informasi-informasi jenengan kata ini yang belum mengumpulkan ini. Karena kadang-kadang kita kan lupa. Iya, Kita betul, Pak. ada beberapa pekerjaan yang akhirnya kita lupa. Oh iya ternyata ini. Gitu. Oke. Sebelumnya saya juga mengapresiasi nih Pak Haris dari kegiatan yang Pak Haris lakukan di JGP awal sampai sudah berjalan 1 bulan. Pak Haris juga saya lihat sudah berbagi praktik baik dengan siswa dan dengan rekan sejawat dan semoga itu diteruskan Pak. Jangan hanya nanti Pak Haris karena ikut CGP Iya, saja. Nanti kalau sudah ikut CGP selesai ya sudah, jangan gitu Pak. Harus ya Pak ya. siap, siap. Kemudian kalau misalnya Pak Haris ada permasalahan Pak tentang pembelajaran daring bersama fasilitator, kalau misalnya Pak Haris mau japri SMS kan sungkan misalnya, jenengan bisa berkomunikasi menggunakan jurnal komunikasi di LMS Pak. Oh iya, iya. Sebenarnya Pak, kalau Pak Haris itu mengerjakan tugas, itu sama fasilitator dikomentari. Nah, Pak Haris bisa komunikasi juga misalnya, Lewat itu ya. lewat LMS itu. Seperti itu. Ada lagi Itu Pak? anu ya, bisa digunakan setiap saat. Artinya kita ada perlu, Boleh. Pokoknya tentang pembelajaran daring itu boleh berkomunikasi lewat jurnal komunikasi di LMS. Oke, Pak, nggih. siap. Mungkin itu Pak pendampingan kita hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak Haris sudah siap mulai dari awal sampai akhir. Mungkin kalau selama pendampingan ada kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus semangat Pak Haris untuk mengikuti kegiatan JGP dan berbagi praktek baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.